Kerap semai alibi-alibi dusta 378 PT MCIKJA, PT Summarecon Tbk tidak mampu bayar ganti kerugian warga pemilik tanah. Sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan panen azab karma atas kutukan sumpah warga 4 desa. Kabupaten Bogor, tanggal 21 April tahun 2025. Hari ini ada informasi A1 faktual adanya, di mana telah terjadi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh para kontraktor pengembang, nasabah-nasabah dan para penanam saham modal, dan para petani penggarap di 4 desa, kepada PT Properti Abal-Abal milik Muljadi Budiman. Puluhan nasabah berikut para petani dan penggarap pada Senin tanggal 21 April tahun 2025, jam 8 pagi geruduk kantor marketing PT Summarecon Bogor. Kedatangan mereka mempertanyakan perihal terkait legalitas rumah dan tanah berikut perizinan hak garap warga PT Summarecon. Namun di luar dugaan, puluhan nasabah, warga dan petani penggarap mendapati perlakuan tidak menyenangkan. Tidak diterima dan diabaikan. Alih-alih mendapatkan apresiasi dan informasi yang menyenangkan ini malah mendapatkan penghadangan dan pengusiran. Sikap security PT Summarecon yang arogan, seharusnya otoritas dari PT Summarecon hadir dan memberikan informasi yang diinginkan para nasabah dan para warga. Dan sementara pemilik PT atau petinggi PT yang bersangkutan tidak ada yang berani tampil, bahkan di saat para nasabah dan petani penggarap menjelaskan perihal tuntutan mereka, ini malah mengerahkan security yang dibenturkan untuk melakukan penghadangan. Petani penggarap yang merasa tidak dihargai oleh pihak dari PT Summarecon dengan cara diusir oleh security PT Summarecon seolah-olah mereka bukan manusia. Perlakuan kasar dari pihak security seperti layaknya preman bayaran. Ini sama saja membenturkan masyarakat dengan aparat keamanan. Security PT Summarecon yang notabene mereka merupakan orang yang dibayar untuk mengamankan aset. Sementara sang bos, pencipta pelaku dan oknum mafia tanah mafia hukum Muljadi Budiman hanya duduk manis, seharusnya bertanggung jawab dan klarifikasi agar mencegah terjadinya benturan atau keributan yang tidak diinginkan bersama. Dan karena merasa tidak nyaman dan kecewa atas penerimaan kedatangan para petani penggarap dan puluhan nasabah akan kembali datang dan dengan massa yang lebih banyak lagi. Menurut salah satu sumber kepada wartawan mengatakan, karena telah banyaknya warga dan nasabah yang telah dirugikan oleh Summarecon Tbk dan kedatangan kami diabaikan, maka kami seluruh warga korban 4 desa dan akan bergabung dengan korban tipu-tipu praktek 378 PT Properti Abal-Abal akan datang kembali. Kami akan kejar terus Muljadi Budiman hingga tuntutan kami didengar dan disikapi. Kami akan terus menuntut tanggung jawab PT Properti Abal-Abal yang telah melakukan klaim atas tanah-tanah yang mereka telah terbukti melakukan tindak kejahatan, merampas dan telah membangun rumah-rumah mewah tanpa ada perundingan atau penggantian apapun kepada kami pemilik sah tanah-tanahnya. Muljadi Budiman jangan lari dari tanggung jawab, jangan jadi penakut, pengecut tidak berani menghadapi tanggung jawab atas perbuatannya selama ini. Muljadi Budiman jangan lari bersembunyi di balik arogansi kekuasaan bergaya ala komunis PKI tahun 65. Bayar orang, bayar oknum backing. Fakta fix komunisme PKI gaya baru Muljadi Budiman. Pergerakan harga diri anak bangsa rakyat Indonesia yang telah terpecahkan oleh arogansi sikap tamak, serakah, serta merasa kebal hukum karena banyak backing. Muljadi Budiman rektor, dosen, guru besar Fakultas Komunis PKI 65 ini tengah menjadi buruan korban modus alibi-alibi, tipu-tipu, praktek 378-nya. Pencipta mafia tanah, mafia hukum Muljadi Budiman otak dalang intelektual dari semua aksi kejahatan. Pencipta settingan skenario perampasan tanah-tanah milik warga 4 desa. Pencuci otak para oknum aparatur pemerintah. Muljadi Budiman fakta A1 telah merubah pejabat menjadi penjahat, merubah aparat menjadi keparat. Muljadi Budiman adalah perusak kedaulatan NKRI, merubah manusia yang baik menjadi iblis bersayap hitam penganut aliran komunisme. Muljadi Budiman adalah penyebab pemecah belah rakyat dengan pemerintah. Setelah dari hasil investigasi cross-check langsung ke lokasi lahan dan kepada kantor ATR BPN Kanwil Bandung, kantor Bina Marga, PUPR Kabupaten Bogor,
dan kepada instansi pemerintah terkait lainnya hingga kepada Kementerian ATR BPN RI. Seluruh nasabah dan para penanam modal menyatakan fakta akurat jelas A1 bahwasanya mereka telah terbukti tertipu oleh PT Properti Abal-Abal milik Muljadi Budiman. Tersebar dan beredar luas surat terbuka dan pernyataan keras yang dibuat oleh para nasabah dan para penanam modal untuk Muljadi Budiman pemilik PT MCI KJA dan PT Summarecon Agung Tbk. Para nasabah dan penanam saham yang telah terbukti A1 tertipu modus 378 PT Properti milik Muljadi Budiman, pemilik PT MCI dan KJA dan PT Summarecon Agung Tbk jelas terbukti faktanya, bahwa sebagian tanah yang sekarang dikuasai dan sudah dibangun rumah-rumah mewah dan villa-villa mewah, didapatkan secara tidak sah dan ilegal, berdasarkan karena seluruh warga pemilik sah asal tanah, petani dan penggarap belum pernah dilakukan dibayarkan atau diganti kerugiannya, kompensasi dan pembayaran lainnya. Sebagian tanah-tanah milik warga di 4 desa, meliputi Desa Cibanon, Nagrak, Pasir Angin dan Desa Gunung Gelis yang sekarang telah dilakukan, kerjasamakan bersama, menjadi Gunung Gelis Golf dan Resort dan Perumahan Summarecon Bogor, didapatkan dengan cara merampok dan menipu warga pemilik sah tanah asal. Jelas ini berpotensi terjadi dengan sengaja, ada tindakan kejahatan, pelanggaran pasal penipuan 378 dan telah dilakukan selama puluhan tahun silam. Tanah-tanah milik warga, petani dan penggarap di 4 desa, dirampok, dirampas dengan menggunakan cara-cara licik dan biadab, sama dengan metode lama komunis, gaya PKI tahun 65. Muljadi Budiman melalui kaki tangan, orang-orang bayaran, disuruh melakukan teror, intimidasi, intervensi, mengancam warga pemilik tanahnya. Muljadi Budiman dengan sengaja mengusir petani dan penggarapnya, kuasai fisik lahannya dan yang paling sadis, Muljadi Budiman telah terbitkan surat baru aspal, asli tapi palsu. Kerjasama dengan para oknum pejabat di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bogor. Diawali dengan oknum kades dan staf desa, semua terjalin kerjasama yang sudah lama dibangun, diisi oleh kader-kader hasil pencucian otak Muljadi Budiman. Cara lama PKI tahun 65, sekarang berubah penampilan jadikan PKI gaya baru 2025. Muljadi Budiman telah mengabaikan fakta bahwa tanah yang telah diklaim PT Properti Abal-Abal miliknya tersebut bertetangga dengan tanah milik Presiden RI Bapak Jenderal Prabowo Subianto, pemimpin bangsa dan rakyat Indonesia, sekaligus pucuk pimpinan TNI. Dan pada dasarnya TNI, Polri dan pemerintah bersih bersama rakyat adalah penghancur komunis PKI tahun 65. Seperti seolah bangga dan merasa di atas angin, punya uang dan banyak backing Muljadi Budiman PD berani, kembali gunakan cara komunisme PKI gaya baru, di hadapan pemimpin presiden telah nyata berani membuat susah rakyat di 4 desa menderita. Sudah sebegitu kuat dan powerfulnya kah Muljadi Budiman, sehingga berani pamer kuasa dan kekuatan di hadapan Presiden RI dan rakyatnya. Berani unjuk kuasa di hadapannya, karena merasa memiliki banyak kaki tangan preman, mafia tanah dan mafia hukum, Muljadi Budiman bisa berbuat apapun di atas hukum, dan sudah keblinger. Penutupan penyegelan sementara PT Properti Abal-Abal milik Muljadi Budiman oleh Menko Pangan dan Menteri LH Lingkungan Hidup hanyalah peringatan awal kepada Muljadi Budiman. Jangan coba-coba main sogok sana-sini lagi, apalagi berusaha libatkan oknum DPR, dan lain-lain. Perilaku Muljadi Budiman sedang ditonton seluruh rakyat Indonesia melalui liputan berbagai media massa, berita online dan pemberitaan lainnya. Secepatnya sadar dirilah dari sekarang, untuk semua pelaku dan oknum, terlebih kepada Muljadi Budiman otak dalang intelektual dari semua pelaku-pelaku, jika tidak ingin bisnis properti di Indonesia akan habis terkuak setelah melalui proses perjuangan anak-anak bangsa rakyat Indonesia yang sudah bangkit dari diam selama ini. Kami anak-anak bangsa rakyat Indonesia, warga korban 4 desa, meminta kepada Muljadi Budiman untuk beritikat baik, taat dan patuhilah hukum di NKRI, secepatnya laksanakan pembayaran kepada seluruh pemilik sah tanah-tanah, petani dan penggarap, karena tanah tersebut adalah hak sah kami. Fokus berbuat baik, diawali pembayaran ganti kerugian,
atau kompensasi dari hak atas tanah-tanah yang telah selama ini diklaim menjadi milik PT Properti Abal-Abal. Mulailah dari pemilik lahan 70 hektar di Gunung Gelis, Bapak Sofyan Jim Mamesah. Jangan sakiti rakyat dan jangan berpikir bahwa Presiden RI tidak tahu perilaku zolim kalian dalam berbisnis properti. PT Properti Abal-Abal yang selama 24 tahun tidak pernah membayar pajak negara. Sekalipun membayar pajak negara melalui oknum orang dalam masuk ke kantong pribadi oknum. Jangan biarkan menambah luka penderitaan rakyat Indonesia. Warga korban 4 desa berkepanjangan. Indonesia bukan milik kalian, sehingga seenaknya bisa diinjak-injak. Indonesia bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Ada pemerintahan dan birokrasi dan hukum negara yang harus ditaati. Sebenarnya mudah sekali jika kalian para pelaku dan oknum kembali ke jalan yang benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah sulit untuk memaafkan. Tapi adakah itikat baik untuk para pelaku dan oknum ini lakukan pertobatan, mengingat kebiasaan buruk zolim yang selama ini sudah sangat meresahkan. Tidak saja rakyatnya, negara dan alam sekalipun sudah dikhianati. Insyaf dan tobat kembali ke jalur yang telah ditetapkan secara hukum negara atau hukum agama. Bahwasanya mencuri, mengambil hak yang bukan milik sendiri itu perbuatan dosa. Dan Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci perlakuan tersebut. Azab karma tabur tuai itu ada. Secepatnya sadar dan insyaf, lakukan pembayaran ganti kerugian atas dosa perampasan hak atas tanah-tanah milik warga yang selama puluhan tahun telah terzolimi. Bayarkan ganti kerugian semua hak warga 4 desa. Karena semua kembali kepada niat atau itikat baiknya. Jika benar PT Properti yang dahulu tersebut terkenal PT Properti besar dan bermodal. Bukan PT Properti Abal-Abal yang bermodal dengkul tapi menginginkan untung sebesar gunung. Dan bukan berarti diam kami, seluruh anak bangsa, rakyat Indonesia, warga korban 4 desa diam yang penakut. Kami anak bangsa rakyat Indonesia dilindungi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan Pancasila. Akan berjuang merebut kembali hak atas tanah-tanah kami hingga tetesan darah terakhir kami. Sofyan Jim Mamesah, pemilik tanah 70 hektar di Gunung Gelis, narasumber sekaligus korban kebiadaban mafia tanah mafia hukum ciptaan Muljadi Budiman, pemegang kunci kontak Pandora, akan terus berjuang mengungkap fakta-fakta kejahatan dari Firaun Muljadi Budiman, rektor dosen guru besar Fakultas Komunis PKI 65. Kami akan kejar tayang dan membuktikan kebenaran tidak ada kejahatan di muka bumi ini yang abadi. Jika rakyat Indonesia, warga korban 4 desa bergerak maju, menjadi garda terdepan dalam menumpas memberangus semua pelaku dan oknum mafia tanah mafia hukum ciptaan Muljadi Budiman, maka jangan salahkan kami. Ini NKRI. Indonesia dan seluruh kekayaan alamnya milik rakyat Indonesia. Usir 9 naga Muljadi Budiman yang ternyata bukan naga melainkan cacing-cacing tanah penghisap darah rakyat Indonesia. Tangkap, adili dan miskinkan semua pelaku-pelaku dan oknum pengkhianat kedaulatan NKRI. Muljadi Budiman adalah penyebab utama, aktor intelektual, pencipta, rektor, dosen, guru besar Fakultas Komunis PKI 65, ganyang berangus mafia tanah mafia hukum di bumi pertiwi Indonesia. Adili seberat-beratnya, miskinkan semua pelaku-pelaku dan oknum yang terlibat beserta keluarganya. Pergerakan perjuangan kami seluruh anak bangsa rakyat Indonesia, warga 4 desa tidak perlu ditunggu, kami akan kejar dan bergerak dari lubuk hati sanubari kami yang terdalam untuk NKRI harga mati. Indonesia harus aman, Indonesia harus sejahtera, Indonesia harus damai dan bersatu, Indonesia harus maju, karena jika Indonesia sudah bersih dan bebas komunis, Indonesia akan makmur. Jika Indonesia bebas mafia-mafia, Indonesia akan sejahtera rakyatnya dan Indonesia akan terus maju menjadi Indonesia emas. NKRI merdeka, NKRI berdaulat, NKRI harga mati. Indonesia merah putih, Indonesia bersatu, berdaulat, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Salam merdeka, salam NKRI harga mati.
Sofyan Jim Mamesah. Nomor WA 0823 1580 0800.